Saya sudah membuat semacam format ya, format yang terkait tentang bagaimana cara menuliskan deskripsi project ya. Jadi yang pertama, project ini tentu ada tema ya. Misalnya temanya saya contohkan di sini adalah temanya kearifan lokal. Kearifan lokal. Ini adalah salah satu tema yang ada di P5. Nah, kemudian kita sudah tahu temanya apa. Misalnya kearifan lokal, misalnya kerajinan Aceh, kerajinan khas Aceh, atau terserah nanti kalau mau dipersingkat singkat lagi, ya kan? Nah, kemudian untuk mencari dimensi kita memerlukan keputusan BSK ini keputusan BSK nomor 9 tahun 2022 ya. Sekarang kita lihat bahan yang sudah saya buat di sini. Saya perlu dimensi nih. Temanya sudah kearifan lokal. Dimensi mana yang kita ambil? Kita punya 6 dimensi dan di sini saya mencoba mengambil 3 dimensi saja dari 6. Tidak semua saya ambil. Jadi saya coba cari dimensi itu ada di sini. Ya, dimensi ini kan beriman bertakwa. Saya ambil dimensi yang sederhana dulu aja lah. Di bawahnya ada misalnya ini dimensinya berpendidikan global. Akan berkaitan dengan budaya nih kan. Nah, saya ambil dimensinya berkebinekaan global. Saya bawa ke dimensinya ke berkebinekaan global. Ini baru untuk proyek yang pertama. Nanti kita mungkin dalam 1 tahun bisa sampai 3 proyek Bapak Ibu ya untuk kelas 10. Oke, elemen dan sub elemennya. Elemen dan sub elemennya itu ada di sini di keputusan BSK itu. Elemennya mana elemen? Ini adalah elemennya mengenal dan menghargai budaya karena berkaitan dengan muatan kearifan lokal. Saya pilih ini, saya tempatkan di sini. Oke. Berikutnya setelah dapat elemen sub elemen, bisa saja di sini tidak ada elemennya, sub elemennya. Kalau tidak ada suplemen cukup dengan elemen. Ya, elemen selalu ada, tapi sub elemen kadang nggak ada. Selanjutnya apa yang saya lakukan sekarang? Saya akan mengambil salah satu sub elemen yang akan saya dalami nanti, yang akan saya gunakan. Capaian inilah nanti yang akan dicapai oleh siswa. Misalnya sub elemennya contoh Bapak Ibu ya, saya ambil mendalami budaya dan identitas budaya. Saya tempatkan di sini garis miring. Oke, mendalami budaya dan identitas budaya. Oke, berikutnya lagi. Capaian proyeknya kita maunya apa? Cari di paling ujung. Kalau untuk jenjang SMA itu kan adanya di fase E ya. Berarti ini yang di bawahnya di SMP fase D. Jadi saya blok, saya ambil Ctrl C. Paste kembali. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini dimensinya kan baru untuk kearifan lokal kan baru 1 nih. Ya. Saya cari dimensi yang lain nih. Nah, berapa dimensi saya mau ambil? Ini saya pikir ini perlu anak-anak kreatif, maka saya cari dimensi kreatif misalnya. Ini apa? Bergotong royong. Bisa bergotong royong? Oh, bergotong royong saya ambil juga nih, bergotong royong. Saya ambil juga dimensinya yang berikutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong yang kedua. Sudah, berikutnya apa lagi? Cari elemen atau sub elemennya. Elemen kolaborasi. Ini kebetulan saya ambil yang atas Bapak Ibu ya. Saya ambil elemennya kolaborasi. Oke. Di sininya kolaborasi. Terus sub elemennya kerjasama. Garis miring. Oke, kerjasama. Selanjutnya apalagi? Setelah itu saya ambil yang paling ujung. Ini adalah capaian yang diharapkan di kelas 10 atau di fase E atau fase F ya. Saya ambil, saya tempatkan di sini. Saya ambil kebetulan 2 saja dulu. Kalau Bapak Ibu nanti mau lebih ya silakan saja Bapak Ibu ya. Saya cuma mengambil 2 karena untuk contoh saja. Ya, ini saya betulkan dulu.
Oke. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membuat deskripsi, yang Bapak Ibu harus pastikan bahwa Bapak Ibu sekalian punya dokumen keputusan BSK nomor 9 tahun 2022 ini. Kalau enggak, udah pasti enggak ada dasar bagaimana cara merumuskan deskripsinya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kemudian ini bahasa ini akan saya ramu di sini nih. Akan saya ramu di bawah. Oke. Project profil ini adalah project ke berapa? Nah, kalau ke satu, kedua. Nah, kalau ke satu saya nggak bikin ke satu, saya bikin pertama. Saya bikin pertama. Di kelas 10. Nah, kelasnya kelas 10. Pada fase E. Dengan tema, nah tema kan tadi sudah ada tuh. Kerajinan khas C. Saya ambil. Wah, kemarin. Oh, sorry. Temanya kearifan lokal. Itu judulnya di atas gitu ya. Nah, nanti judul proyeknya berbeda. Sorry, untuk diingatkan. Nah, baru ini nanti yang kerajinan khas Aceh itu nanti ketika di proyek nanti juga diminta di rapor, di e-rapor. Nanti kita tempatkan juga namanya, judulnya. Oke. Proyek ini adalah proyek pertama, ya kan? Bisa warnai yang sudah kita tambahkan di kelas 10, saya tandakan. Fase E ini yang sudah diganti dengan tema. Nah, dengan temanya kearifan lokal. Oke, kearifan lokal. Proyek profil ini membangun berapa dimensi? Saya bikin tadi dua dimensi. Ya, 2 dimensi. Yaitu dimensi apa? Dimensi yang kita ambil adalah dimensi yang tadi sudah kita pilih. Yang pertama berkebinekaan global. Apa cuma harus 2? Enggak, mau ambil bertiga boleh, 4 boleh, tergantung apa yang memang kita mau ambil. Dimensi pertama adalah berkebinekaan global. Ya. Jangan 1 lah Pak, dimensinya. Itu kan terlalu miskin ide kalau cuma 1 kan Bapak Ibu. Ya, saran saya kayak gitu Pak. Saya juga nggak bisa bilang minimal karena kan kalau nggak merdeka Pak kami. Ya, nah, cuma ya kita sesuaikan. Yaitu dimensi berkebinekaan global. Ya, 3, dan dimensi bergotong. Oke, sudah. Oke, ini sudah ya, titik ya, titik. Pada proyek ini, peserta didik difasilitasi untuk terampil. Terampil apa? Terampil yang ada di capaian. Nah, ini dia terampilnya. Terampil. Nah, ini dia. Saya pakai C. Saya bawa kemari. Untuk terampil, ini yang pertama. Ya, nah, kan ini sering nggak mau nih. Saya juga nggak tahu apa masalahnya. Apa, saya coba di atas dulu. Tetap nggak mau. Saya juga heran ya, dari kemarin nih masalahnya gini terus. Oh, di atas dia, ke atas larinya. Oh, coba buat tempat lain dulu. Nah, ini dia. Tampil, menganalisis sampai ini ya. Ya, cek lagi. Menganalisis, ini dia nih kebalik kayaknya lari ya. Ini saya bawa lagi. Karena ada di tabel kita tarik. Keluar ya. Oh ya. Kita beresin dulu lah. Saya juga nggak tahu apa masalahnya. Bisa gitu. Oke, saya coba masukin kemari. Oh, udah aman ya. Oke, masuk juga kita beli. Tapi nggak apa-apa, kita coba lagi Bapak Ibu ya. Oke, saya coba
kemarin. Oh, udah bisa. Coba kemarin. Nah, bisa ya. Terampil menganalisis, ini yang saya tambahkan barusan ya. Dia menganalisis, saya tambahkan, saya warnai lagi nih. Menganalisis, oke, dan seterusnya. Oke, dannya kita ambil lagi di sini nih. Ambil lagi di sini. Kebetulan saya mengambil 2 dimensi tadi, maka capaian yang diharapkan juga 2. Oke, bisa nih kayaknya. Ini baru tadi. Terampil karena kita bicara tentang ini kan sikap ya. Nah, juga di dalamnya ada unsur-unsur yang lain yang terkait dengan karakter. Jadi kalau ibu nggak mau pakai terampil, mampu boleh juga, nggak apa-apa, ya kan? Bahasanya senyamannya kita. Nah, kita anggap cocok, istilahkan. Ini adalah trik Bapak Ibu ya. Apakah harusnya begini? Enggak. Kalau memang kata-katanya mau diolah lagi sesuai dengan kebutuhan kita, ya silakan diolah sesuai dengan kebutuhan kita, Bos ya. Nah, jadi kira-kira gitu. Saya ulang ya. Berarti yang harus kita siapkan adalah pertama, ini proyek berapa? Proyek pertama. Di kelas berapa? Kelas 10. Fase apa? Temanya apa? Kearifan lokal. Ya. Kemudian proyek ini membangun dimensinya apa saja? 2 dimensi. Apa saja? Berpendidikan global. Apalagi? Bergotong royong. Pada proyek ini peserta didik difasilitasi untuk terampil atau untuk mampu, untuk apa terserah lah. Ya. Jangan sampai bayangkan, Pak, ini kan sikap, kenapa terampil? Terampil itu kan nggak harus semuanya bentuk keterampilan, Bu ya, kerajinan nggak mesti kan? Oke. Keterampilan mengelola emosi kan bukan terampil seperti apa, Bapak ya? Nah, juga ke sana arahnya ya, menganalisis pengaruh keanggotaan kelompok lokal. Beda dengan terampil yang kita maksud ke dalam praktek di biologi, fisika, kimia. Oke, saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian ya. Sudah bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu sekalian ya? Walaupun pertanyaan ini juga tidak bisa mengukur kemampuan Bapak Ibu sekalian. Setelah kita menyelesaikan deskripsi, yang dilakukan oleh admin apa? Yang dilakukan oleh admin adalah mengelola P5-nya ya. Cara pertamanya masuk ke referensi P5, data project. Pilih temanya, misalnya tadi temanya tentang kearifan lokal ya. Fasenya fase E. Oke, tambah project. Tambah project, nomor projectnya nomor 1. Nama projectnya tadi kan ada nama project. Nah, ini dia kerajinan khas Aceh. Biar kita tahu bagaimana proses setelah deskripsi itu selesai sampai dia menjadi ke rapor. Oke, sudah kan? Kemudian nggak tambah ini. Nah, ini ambil deskripsinya, Ctrl C, bawa ke deskripsi project. Nah, oke. Sudah proses, sudah jadi Bapak ya. Cek capaian. Kan tadi kita mengambil beberapa apa ya? Dimensi kan? Dimensi pertama tadi apa? Kita lihat di atas nih. Jadi kalau kita sudah punya dasar gampang. Berkependidikan global, mengenal dan menghargai. Kita coba cek. Berkependidikan global. Jadi yang berkependidikan global. Ya, mengenal dan menghargai budaya. Tambah. Gitu. Sudah satu kan? Satu lagi. Bergotong royong, kerjasama. Ini dia. Ya. Iya, kita pilih, Bu. Jadi nggak semua kita masukkan. Saya sudah pilih. Ini kan saya ambil untuk belajar. Bisa aja dimensi itu beberapa, Bu. Ini saya ambil cuma satu kebetulan untuk contoh. Nanti bisa aja dimensi itu kita ambil beberapa. Dari apa nanti dimensi bergotong royong ambil 1, 2, 3 yang kita ingin amati misalnya, ya. Oke. Ya. 6. Dimensi ada 6. Ada sub-elemen. Ya. Ya. Oke, ada elemen, ada sub elemen kan. Nah, jadi nanti memang banyak, Bu. Itu dimensi yang 6. Ada elemen, ada sub elemennya lebih banyak. Oke. Sekarang saya cek capaian. Ini
Ini kalau sudah ada warna merah begini tadi karena sudah saya tambahkan, sudah berarti sudah masuk. Kalau ini belum ada, waktu dicek kosong, menandakan belum kita tambahkan. Nah, ini berarti sudah beres. Nah, jadi sampai di sini kalau memang ada yang salah, maka harus edit. Kalau memang ada yang salah, ya bisa edit. Oke. Tugas di sini tugas apa? Tugas dari admin belum selesai. Nah, baru kita cari kelompok. Ya. Nah, ini Bu Aswanita tadi ada ya. Sekarang saya pilih data project, tambah project. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, makanya Pak Ajri bilang, Pak bisa nggak satu kelas sekian project? Bisa, tinggal tambah bisa. Masalahnya admin mau nggak? Nah, itu. Gak apa ya kan? Kita klik ya. Kita klik. Tadi yang sudah saya tambahkan sudah ada di sini kan? Saya tambahkan. Nah, sudah ada satu. Close ya. Setelah ada data project, sudah ada data project sudah warna merah nih kan? Menandakan sudah masuk. Sekarang saya cari anggota. Nah, ini yang saya katakan tadi, admin akan kerepotan kalau misalnya anggotanya ini nih. Beda-beda. Berarti ini kan kalau tambahkan semua tombol ini saya klik jadi. Kalau enggak, Pak Ajir tambahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyari orangnya lagi. Ya kan, repot. Tambahkan baru dari satu kelas baru satu kelompok. Kita ada 6 kelompok. Mengelompokkan menjadi 6 itu kan tambah sulit. Kalau saya lebih bagus, tambahkan semua. Nah, udah kan? 37 orang sekali masuk. Ya kan? Oke, close. Ini sudah selesai nih, ya. Sudah selesai di rapor projectnya. Oke. Sekarang admin selesai mengerjakan tugas siapa? Ya, tugas dari koordinator project atau fasilitator project. Iya. Ini kan kelompoknya udah ada nih. Iya. Kita tambahkan aja kelompok lain. Tambahkan kelompok lain. Kasih nama orang nih. Iya. Kelompok 2 misalnya, kan? 10.2, 10.2.1, 10.2 gitu kan? Nah, itu terserah lah. Tapi sudah kebayang intinya Bapak ya. Ya. 10 titik 10.1 ya, 10 1 titik 1 titik 2 misalnya atau 1 ya. Satu. Pilih tingkatnya kelas 10 ya. Fasenya fase koordinatornya siapa? Bu Aswanita Usman ya. Oke ya. Ini data yang kedua nih. Ini saya ini yang pertama kita edit. Ya. Ini jangan buat 10 10.2 aja lah, 10.2 titik 10 titik 2 titik 1 misalnya. Ini contoh, sama aja orangnya. Oke. Ya, ini anggotanya belum ada nih. Ini anggotanya belum ada kayaknya. Oh, ini udah, satu lagi yang belum ada. Ini belum ada ya anggotanya ya. Berarti 10.1.1. Oh, 10.2 aja ya. Enggak apa-apa, nanti kita edit lagi. 10.2 tambahkan berikutnya. Ini kalau mau dikecil-kecilan boleh. Cuma report saya kan. Ini saya ganti namanya jangan 11.1. Mana yang betulnya? kelompoknya 1 ya Pak. Iya, oke. Ini kebalik tapi udah ya. Gak apa-apa ya Bapak ya. Oke, ini selesai kan? Sekarang apa ya? Data projectnya udah ada? Udah ada. Nah, ini tadi kalau Pak Ajir bilang saya mau beda-bedakan per kelompok bisa. Nah, data projectnya tambahin. Yang udah ada kan ini. Untuk kelompok itu tambahkan kita lagi. Nah, berarti kalau ada beberapa kan repot betul tuh bikin deskripsi masing-masing lagi, satu kelas ada sekian deskripsi kan. Nah, oke, sudah ya. Kebetulan saya ambil satu saja contoh. Nanti kalau mau lanjutkan silakan lanjutkan. Jadi bisa aja dalam satu kelompok itu ada 6 deskripsi. Karena ada 6 kelompok, silakan saja. Ya. Setelah itu saya akan menjadi, kalau ini lupa dimasukkan data projectnya sama anggotanya, maka tidak bisa dinilai. Ini saya keluar ya. Saya akan masuk lagi menjadi wanita. Ini bos wanita ya. Betul nggak ya?
Oke, saya coba. Sudah. Saya nih gurunya Bu Afronita akan mengisi nilai P5. Ngisinya nggak repot karena langsung di input capaian saja. Ya. Capaian, pilih kelompoknya 11, pilih datanya data kerajinan Kasa C, pilih mana yang mau dipakai, berpendidikan global, elemennya mengenal budaya, bukan rasa apa terserah lah kan. Kalau sudah, tinggal ganti ini. Ada 4 macam. Usahakan kita bermainnya di yang bawah nih. Ya. Bisa sekaligus ya. Ya. Contohnya gini Bapak Ibu ya. Kalau membuat sedang berkembang ini sebenarnya dia tidak tercapai nih. Dia minimal berkembang sesuai harapan ya. Tapi nggak apa-apa, kita contohkan saja ya. Sudah. Kalau sudah saya simpan nih, ada 4 orang. Berarti sudah masuk nih 1. Bagaimana kita lihat hasil rapor proyeknya? Saya kembali ke admin ya. Saya keluar. Ini 11 tadi ya. Saya akan masuk lagi sebagai admin. Oke, cetak nilai rapor P5 ya. Rapor project. Pilih kelasnya kelas 11. Ini kan ada beberapa nih Bapak Ibu. Saya ambil contohnya ini nih. Ini kalau memang belum ada, di-generate dulu Bapak Ibu. Kalau belum ada, generate dulu. Kalau sudah, baru kita klik. Nggak ada ya? Apa salah tadi saya mungkin ya? Kita coba ganti. Mungkin salah orang. Cetak nilai rapor P5. Atau salah kelas mungkin tadi, karena sudah balik-balik tadi. Pilih kelasnya 10.2 kayaknya ya. Boleh. Saya coba tes. Iya, agak salah nama kelas. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini bukan nilainya, ini deskripsi tadi. Ya. Kemudian yang mana nilainya? Yang ini Bapak sekalian nih. Ini dia. Tadi suruh selesai belum? Yang tadi belum selesai. Karena baru 1 dimensi yang dinilai. Kita balik lagi nih. Berarti ada masalah karena ada dimensi yang belum selesai. Saya balik lagi, keluar. Oke, ini pas wanita lagi. Pilih lagi kelas. Nilai lagi nih P5. Ya, oke, input nilai project. Oke, kelompoknya kelompok tadi ini ya. Ketukar tapi dia 11 versus 10.2. Dimensi yang kedua baru gotong royong tadi lupa belum kita ambil kan. Oke, pilih kolaborasi, pilih elemennya kerja sama. Oke, ini saya coba isi lagi nih. Ya, nilainya cuma gini aja kan mudah Bapak Ibu. Apalagi kayaknya Bapak Ibu sekalian sudah mencoba ya. Saya simpan, selesai. Sekarang saya akan keluar, saya akan coba lagi masuk sebagai admin ya. Kita lihat sudah nambah belum capaiannya. Oke. Kita lihat oke, ini sudah. Kita akan cetak nilai rapor project. Pilih kelasnya tadi ternyata 10.2. Setelah masuk, saya generate lagi. Kita cek nih nilainya nih. Alfarisi tadi baru 1. Sekarang kita lihat, sudah 2 kan? Sudah 2. Ini juga sudah. Ini baru 1 ya Bapak ya? Baru 1, tapi ininya sudah 2 nih. Kerajinan Kasa C ada 2 dimensinya. Sementara ini deskripsinya tentang ini nih. Nanti kalau ada tambah lagi, maka di sini akan ada 3 di kelas 10. Ya. Ini pun kalau terlalu banyak Bapak Ibu sekalian ambil dimensinya, nanti rapornya itu sampai 4-5 lembar. Ya kan? Jadi kita nggak usah semua sekaligus. Tapi yang kita khawatir lagi, ada berapa tuh elemen subelemen? Ada 20 masuk semuanya. Terakhir rapornya udah kayak koran Ustaz. Terlalu banyak kan? Jadi kita sesuaikan juga. Saya rasa demikian Bapak Ibu ya, dari bagaimana cara membuat deskripsi sampai bagaimana cara mengisi rapor project ya. Oke,